Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semoga agar izin Allah kita akan bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, para jemaah muslimin, pada kesempatan ini kita akan coba memaparkan satu hadis yang singkat tapi mengandung makna yang padat dan luas. Ini hanya satu kalimat berupa kalimat larangan atau fi'il nahi, ya, kalau dalam istilah Arab itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini. Nah, ini satu kalimat permintaan, ausini, yang artinya berwasiatlah kepadaku, kata orang tersebut. Qala, menjawab atau bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Udah itu ya. La taghdab, janganlah engkau marah. Nah, la-nya di sini adalah lam nahi, larangan. Tak di sini adalah dhamir yang menunjukkan kepada anta atau engkau. Ghadaba, masdar dari la taghdab ini ghadaba, marah atau terlampau. La taghdab, janganlah kau marah. Faraddada mirara, ya. Orang itu terus mengulanginya lagi, ya. Meminta lagi berkali-kali kepada Rasulullah. Qala, kata Nabi, menjawab Rasulullah, la taghdab, itu juga yang dijawab oleh Nabi, jangan kau marah. Hadis riwayat Imam Bukhari, ya. Sebagaimana sering kita sampaikan bahwa Imam Bukhari adalah pentakhrij hadis yang hanya mentakhrij atau mengeluarkan hadis yang sahih saja. Nah, dijelaskan di dalam kitab ini, ya, orang yang bertanya atau meminta wasiat kepada Nabi memang di sini tidak disebutkan. Seperti sering didapati dalam banyak hadis di mana di dalamnya tidak diberikan keterangan. Hal ini karena penyebutan nama dan sifatnya tidak diperlukan, sehingga Anda dapatkan dalam banyak hadis menyebutkan bahwa seorang telah berkata demikian. Ya, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Nah, artinya ini bersifat umum, ya, berarti bisa berlaku kepada siapa saja. Baik. Adapun makna daripada kalimat, kalimat jumlah, kalimat. Karena kalau kalimat dalam bahasa Arab itu artinya kata, tapi kalau kalimat yang kita maksud kalimat bahasa adalah jumlah. Apa yang dimaksud oleh Nabi SAW dengan sabdanya janganlah engkau marah adalah jangan marah atau bermakna jangan engkau ikuti keinginan amarah dari dalam diri kita, karena amarah itu datangnya dari setan. Ya, makanya salah satu
upaya atau cara agar kita bisa menghindari ya dari setan ketika kita diliputi rasa amarah, salah satunya apa? Berwudu. Ya, karena memang berwudu merupakan salah satu cara untuk mensucikan diri kita. Ya, secara filosofinya setan itu kan terbuat dari api. Maka api kalau kita berwudu dengan air, api itu tidak akan berani mendekat dengan air. Itu filosofinya. Baik. Kemudian faedah atau pelajaran daripada hadis ini, di sini dikatakan bahwa semangat para sahabat untuk memperoleh hal yang bermanfaat berdasarkan perkataan sahabat tadi, berwasiatlah kepada aku. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa yang namanya sahabat ketika ia berjumpa bertemu dengan Rasulullah, ini jangan sampai disia-siakan kesempatan tersebut. Jadi mumpung lagi ada Rasul, maka manfaatkan. Maka banyak sahabat yang memanfaatkan tersebut untuk belajar. Ya, di antaranya dengan bertanya, meminta nasihat atau meminta apa istilahnya kalau bahasa kita ya, meminta petua atau meminta ya apa dawuh kalau kita. Nah, artinya di sini menunjukkan bahwa sekelas sahabat saja ketika ia bisa berjumpa dengan Rasulullah memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan tersebut untuk bertanya. Demikian juga kita di sini. Ya, ketika ada guru, ada kiai sedang memberikan taklim, ya, udah dikasih kesempatan suruh nanya, ada yang mau nanya, nggak ada yang mau nanya. Kalau di sini, gitu kan? Ini kayak kemarin, gitu kan? Malam Sabtu, kiai udah selesai memaparkan hadis apa fikih, kita kasih ini sesi, ayo bapak-bapak yang mau nanya silakan. Padahal diam semua. Alhamdulillah, berarti udah paham semua. Makanya ada yang nanya, gitu kan? Berbeda nih dengan sahabat. Sahabat jangan sampai keberadaan Rasulullah didiamin aja. Bahkan saking lagi minta nasihatnya Rasulullah, nasihat dia, aus ini kata sahabat tersebut. Baik. Kemudian juga dikatakan orang yang mengajak bicara hendaknya berbicara kepada lawan bicara dengan sesuatu yang sesuai dengannya. Ini adalah kaidah yang sangat penting. Apabila kita mengatakan hal ini, maka masalah berikut tidak akan membingungkan kita, yaitu pertanyaan, mengapa Rasulullah tidak berwasiat kepadanya agar bertakwa kepada Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah, dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab sebelummu dan juga kepada bertakwalah kepada Allah. Nah, jawabannya karena setiap manusia sebaiknya diajak berkomunikasi sesuai dengan kapasitasnya. Jadi ini juga sebagai satu pelajaran atau pedoman bagi para dai, misalkan para ustadz, ketika ia memberikan pengarahan ya, kepada jamaah, ya, sesuaikan dengan kapasitas jamaahnya yang sekiranya bisa dicerna, bisa ditangkap, kan begitu. Kalau jamaahnya orang kota bumi, gitu kan, yang bahasanya kalau nggak bahasa Sunda, bahasa Jawa atau bahasa kota bumi, ya jangan ceramahnya pakai bahasa Arab, jangan juga pakai bahasa Inggris, ceramahnya bingung kan, gitu kan. Iya, cuman lah Ustaz tadi pindah doang yang paham, ya kan. Tetapi kalau membacakan ayat-ayat atau hadis-hadis, dibacakan dulu redaksi aslinya, yaitu lebih bagus, ya, untuk menjaga otentisitas daripada ayat atau hadis tersebut. Karena kalau bicara terjemah itu memang tidak mutlak 100% itu dikatakan pasti maknanya seperti itu. Makanya kalau kiai-kiai zaman dulu mengatakan Allahu a'lam bi muradihi, Allah yang paling mengetahui ya
apa yang diinginkan terhadap makna daripada ayat tersebut. Atau biasanya kalau Ustaz atau kiai kami itu sebelum membaca terjemah yang artinya insya Allah dibaca begitu, saking jangan sampai dia mengucapkan satu kesalahan, kan gitu ya. Jadi jangan juga pakai bahasa Inggris, karena orang kota bumi bahasanya bukan bahasa Inggris. Jadi jangan menjelaskan, jangan we walk the talk, we walk the talk, repot kan begitu. Tetap. Petok gitu. Nah, baik. Kemudian faedah yang ketiga, larangan dari marah. Dari sabda beliau, jangan engkau marah, karena marah akan mengakibatkan munculnya kebutuhan, ya, keburukan yang banyak jika seorang mengikuti keinginan untuk marah. Betapa banyak orang yang melampiaskan amarahnya yang kemudian mengakibatkan dirinya menceraikan istrinya lalu datang untuk menanyakan hukumnya, dan betapa banyak orang yang pernah ini. Jadi ini saking diwanti-wantinya di dalam ajaran atau di dalam syariat Islam khusus untuk hukum perceraian. Walaupun ada hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyat, bahwa setiap perbuatan itu tergantung niat. Jadi kalau kita sholat tunggang-tungging 10 rakaat, kalau niat kita bukan untuk ibadah kepada Allah, tapi supaya dilihat, sholatnya keren. Nah itu niat sholatnya bukan untuk Allah, jadi nggak dapat apa. Jadi artinya dia tidak berniat untuk sholat. Tapi dalam hal talak, walaupun kita seorang suami, niat kita bercanda sama istri, aku ceraikan engkau, nah itu udah sah. Walaupun niatnya bercanda. Maka di sini kaidah innamal a'malu binniyat tidak berlaku. Nah, itu untuk mengantisipasi agar jangan terlalu mudah atau sembarangan mengucapkan kalimat tersebut, ya, sehingga kalau bicara masalah talak, walaupun hanya bercanda, hanya mengucapkan, bahkan ketika tidak sengaja pun itu jatuh talak tersebut. Nah, sehingga kita dilarang untuk bermain-main dengan kalimat tersebut. Baik. Kemudian faedah yang keempat, Islam melarang beranak buruk berdasarkan sabda beliau, jangan engkau marah. Larangan beranak buruk berarti perintah untuk sebaliknya, yaitu benda beranak baik. Jadi kalau dalam kalimat itu kan ada yang namanya istilahnya kontradiksi atau dikotomi, gitu ya, kalau bahasa kerennya. Tapi paham lah kalau kontradiksi, orang kata gue paham pasti kan. Nah, jadi ketika ada satu larangan, jangan engkau marah, maka di situ mengandung satu makna kebalikan dari kalimat jangan engkau marah. Berarti kita diperintahkan untuk menjadi seorang yang pemaaf atau jangan gampang melampiaskan emosi. Ya. Walaupun di situ kalimatnya jangan engkau marah, tetapi di balik kalimat itu berarti mengandung makna kita diperintahkan untuk menjadi orang yang pemaaf. Ya. Atau misalkan jadi orang tuh jangan merasa kusut. Di balik kalimat larangan untuk gerasa kerusuk, maka di situ mengandung arti hendaklah kita menjadi orang yang sabar, orang yang teliti, orang yang hati-hati dalam bertindak. Sebelum melakukan satu tindakan, hendaknya dipikirkan dulu, dipertimbangkan dulu masa-masa, ya, barulah dia melakukan tindakan tersebut. Kecuali untuk kondisi darurat yang memang membutuhkan tindakan cepat, nah itu boleh kita langsung melakukan sesegera mungkin. Ya, misalkan ini cerita aja ya, dalam sebuah pesawat, di atas pesawat, ya ternyata pesawat mengalami kerusakan mesin, gitu kan? Di situ ada 4 atau 3 orang penumpang. Yang orang Jerman mengatakan, oke, saya akan detek
deteksi mesinnya, barangkali ada kerusakan mesinnya di mana kan begitu. Kemudian yang dari depan, bisa saja ini mungkin cuacanya yang sedang buruk. Nah, maka saya akan coba untuk mendeteksi kalau cuaca seperti ini apa yang seharusnya secara hukum aerodinamika harus makan apa kan. Kemudian yang dari Korea mengatakan mungkin bahan bakarnya habis. Coba kita cek, saya akan cek dulu ke indikatornya apakah bahan bakarnya masih tersedia. Nah, kalau yang dari Indonesia kan jangan langsung, kita bentuk dulu panitia, siapa ketuanya, siapa wakilnya, siapa sekretarisnya, siapa yang bertugas ini, tugas itu. Kalau sudah terbentuk, baru laksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi masing-masing kan? Iya, akhirnya begitu di rapat dengan panitia penyelamatan pesawatnya buruk jatuh. Nah, kalau yang seperti itu tidak diperlukan untuk berlama-lama untuk berpikir, itu akan cepat kan, gitu. Ya itu hanya sebuah cerita aja. Baik, jadi intinya ketika ada seorang sahabat yang mendatangi Rasul, kemudian dia meminta wasiat, ya Rasulullah berilah aku nasihat. Nasihat singkat dari Rasulullah adalah la taghdab, janganlah engkau marah. Dari kalimat yang singkat ini mengandung satu makna atau faedah-faedah yang sangat luas. Artinya di sini juga bisa diambil satu kesimpulan, orang yang sudah bisa mengendalikan dirinya dari amarah berarti dia sudah mencapai pada satu tingkatan psikologi yang ya boleh dikatakan di atas rata-rata, ya kan? Karena dia sudah bisa menahan emosinya, dia bisa mengendalikan dirinya. Kalau orang yang belum mencapai tahapan itu kan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah kok cuma sedikit. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa menjadi orang yang mengendalikan amarah kita sehingga kita menjadi hamba Allah yang penyabar dan bisa menjauhkan sifat amarah karena amarah itu datang dari syaitan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi